Ibu gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat nggih. Bapak Ibu, kemarin saya habis berpetualang ke kota Surabaya. Di sana saya diajari untuk jadi seorang pendekar. Nah, hari ini karena saya sudah jadi pendekar, saya punya 7 jurus BK hebat. Saya nggak mau itu jadi punya saya sendiri. Saya mau Bapak Ibu juga jadi pendekar. Yeah. Dari salah satu jurus yang sudah diberikan kepada saya itu ada satu jurus yang mengulik untuk saya. Saya sangat tertarik untuk mengimbaskan itu kepada Bapak Ibu. Yaitu jurus kedua, Bapak Ibu. Jurus kedua itu adalah kenali emosi. Ini adalah hal yang mungkin sebenarnya sering kita alami. Kelola emosi. Oke. Emosi itu biasanya sudah sering kita rasakan ya, bentuknya macam-macam. Ya. Bapak Ibu di kelas, kalau misalkan jenengan ngajar, pernah nggak sih jenengan itu ada di situasi muridnya jenengan itu sudah diajari berbagai macam rumus, cara begini, cara begitu, dia tetap nggak nyantol? Pernah nggak? Pernah. Oke, sampai di situ dulu Bapak Ibu. Saya akan ngajak jenengan untuk melakukan sebuah aktivitas. Ini maunya saya kelompokan, tapi karena waktunya mepet. Ini saya beri nama kegiatan ini sebagai wadah emosi, Bapak Ibu. Ya, jadi saya akan memposisikan bahwa wadah ini adalah wadah emosinya siswa, gitu ya. Namanya Andi, gitu. Andi ini kemarin malam dia itu habis bertengkar dengan ayahnya. Dia merasa sedih yang berlebihan. Nah, ketika emosi itu saya sampaikan, saya akan menuangkan itu ke dalam gelas ini. Ibaratnya kan ini adalah hatinya Andi yang kosong ya. Ketika ada emosi saya akan menuangkannya. Nah, ketika dia merasa sedih habis bertengkar dengan ayahnya, wadah emosinya dia mulai terisi. Nah, kemudian dia mau tidur, tiba-tiba cengkling WA-nya, ada WA notifikasi, ternyata ada PR yang belum dia kerjakan. Panik, cemas yang dia rasakan, nambah lagi emosinya. Nah, kemudian setelah itu dia buru-buru kerjakan tugas. Sudah dia mau tidur, ternyata dia merasa kayak ada bayangan-bayangan. Dia merasa melihat kayak ada srut liwat. Wah, dia jadi ketakutan. Ada perasaan takut lagi yang dialami. Ya, ada semakin banyak emosi yang ada di dalam dirinya. Kemudian pagi dia mau bangun, ternyata dia terlambat. Ya, dia sudah setel alarm, ternyata dia nggak bangun. Ya, sehingga dia jadi tergopoh-gopoh pagi. Dia jadi bingung. Terus dia panik lagi yang dia rasakan. Emosi lagi negatif yang dia rasakan. Nah, kemudian waktu berangkat sekolah ternyata sepedanya dia waktu naik sepeda nggak sadar di depannya ada batu, dia terjatuh. Apa yang dirasakan kira-kira Bapak Ibu? Sedih, marah. Gitu ya, Iya. Dia buru-buru kok seono gitu ya. Akhirnya emosinya nambah lagi. Di kelas jenengan memberikan pelajaran yang membuat dia Tidak mengerti. iya, dia tidak mengerti. Ketika jenengan menjelaskan, akhirnya dengan semua emosi-emosi yang tadi, coba Bapak Ibu kita bayangkan, tadi wadah ini sudah penuh dengan emosi. Okay. Nah, kita ibaratkan Bapak Ibu, kertas ini adalah sebagai ilmu atau pelajaran yang Anda berikan di hari itu. Okay. Kita coba masukkan. Nah, kira-kira apa yang terjadi sama kertasnya Bapak Ibu? Basah Ya, dia bisa berfungsi sebagai layaknya kertas enggak sih? Tidak. Ya. Akhirnya dia tidak bisa memunculkan fungsinya secara maksimal. Oke, dari sini, dari aktivitas yang sudah kita lakukan bersama-sama, Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya maksud enggak kira-kira? Iya, bisa. Coba, ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Oke. Berarti sebelum melakukan pembelajaran sebagai guru itu kita harus memastikan emosi siswa itu tidak lagi high-nya, tidak lagi
kalut-kalutnya, tidak lagi puncak-puncaknya. Jadi sebagai guru kita harus memberikan pembelajaran yang yang mengembirakan supaya emosi-emosi negatifnya itu bisa hilang, jadi bisa enjoy menerima pelajaran kita. Oke, baik, betul yang Ibu Debra sampaikan ya. Salah satunya adalah sebelum memulai dari kegiatan itu penting untuk kita ternyata mencari tahu dulu emosi dari anak-anak kita itu bagaimana gitu ya. Ketika seseorang itu anak kita salah satunya menunjukkan dia nggak paham, dia kelihatannya ngelamun atau apa, barangkali ketika kita sudah mengevaluasi, kita sudah mencermati satu-satu dari anak kita tuh ternyata kita bisa menemukan, oh ternyata masalahnya anak ini emosinya sudah bertumpuk-tumpuk, ternyata emosinya ini tadi tuh dia sudah wadah emosinya sudah penuh, sehingga ketika di sekolah luber-luber, sehingga apapun yang akan jenengan masukkan itu tidak akan sampai di dia, nggak akan sampai di hatinya gitu nih. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, kalau kita dari rumah mungkin tadi sudah membawa masalah dan sebagainya, begitupun ke hati anak, kira-kira nyampe nggak ya Bapak Ibu apa yang kita sampaikan? Tidak nih, kadang-kadang kita hanya fokus pada kita ingin apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan itu diterima sama anak, tapi kadang-kadang kita lupa untuk bisa anak itu paham dengan apa yang kita ajarkan. Kita perlu mengevaluasi dulu, kita perlu mencermati dulu satu-satu permasalahan mereka apa, emosinya mungkin yang dibawa itu apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa mengaplikasikan, panjenengan bisa mengaplikasikan dari jurus tadi itu dengan metode awan emosi ya, atau cuaca emosi ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin tadi ngerasa gimana caranya saya harus ngorek satu-satu emosinya anak, gimana anaknya ada 32, waktunya sebentar, pelajaran saya nggak selesai, Bapak Ibu bisa pakai dengan metode cuaca emosi gitu. Cuaca emosi itu seperti apa? Ada nanti papan di situ, Bapak Ibu bisa membuat misalkan matahari itu sebagai emosi bahagia, kemudian petir itu sebagai emosi marah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa kembangkan nanti ketika anak mau masuk ke kelas, nah mereka sudah bisa mengisi emosi-emosi itu dengan stiker yang berisi namanya mereka. Jadi di situ Bapak Ibu bisa udah tahu, oh si ini hari ini dia lagi emosi yang dibawakan itu emosinya dia lagi marah, dia lagi emosinya negatif. Nah, dari melihat itu Bapak Ibu bisa mungkin nanti di pembelajaran bisa lebih menyentuh hatinya, mungkin bisa lebih fokus pada anak itu, mungkin Bapak Ibu bisa menyenggol dengan memberikan percandaan pada anak itu sehingga emosinya bisa mereda, kemudian apa yang jenengan ajarkan itu bisa masuk di hatinya dia. Nah, Bapak Ibu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.